Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Istiqomah. Di sini kita akan belajar dan diskusi bareng. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang ruang pendidikan Islam, yaitu tentang arsitektur madrasah dan lembaga pendidikan Islam. Teman-teman, berbicara tentang ruang pendidikan Islam, apa yang ada di benak teman-teman semua? Apakah kalian berpikir kita akan membahas sekolah kah? Pondok pesantren atau perguruan tinggi Islam? Oke, baiklah, agar teman-teman tidak semakin bertanya-tanya, maka teman-teman wajib menyimak video saya kali ini. Teman-teman, apakah kalian tahu ruang pendidikan Islam yang pertama itu apa? Jadi, ruang pendidikan Islam yang pertama kali adalah masjid. Pada saat itu, masjid digunakan untuk pembelajaran formal dan informal umat muslim. Kemudian, seiring berjalannya waktu, berkembang suatu lembaga pendidikan yang disebut kutab dan maktab. Kutab dan maktab ini dibangun sebagai lembaga pendidikan yang letaknya berdekatan dengan masjid. Teman-teman, munculnya madrasah di dunia Islam digunakan untuk menjalankan fungsi masjid sebagai sekolah dan organisasi sosial untuk menjangkau masyarakat. Pendirian madrasah sendiri sebagai lembaga pendidikan Islam merupakan upaya untuk menjawab kebutuhan pendidikan umat Islam. Madrasah pada umumnya terdiri dari ruang belajar, perpustakaan, masjid, dan akomodasi guru dan siswa. Setiap madrasah di dunia muslim dibangun dengan menggunakan arsitektur yang berbeda-beda. Arsitektur Islam yang berada di madrasah dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat muslim saat madrasah itu dibangun. Sebagai contohnya adalah Masjid Demak didirikan oleh Raden Fatah. Masjid Demak didirikan berdekatan dengan alun-alun. Alasannya apa? Karena pada saat itu alun-alun adalah tempat strategis untuk berdakwah Wali Songo. Kemudian ada contoh lain, yaitu arsitektur Madrasah Chaharbagh di Isfahan yang merupakan salah satu contoh arsitektur Persia, memiliki arsitektur yang sangat indah. Sebuah madrasah dan masjid dibangun tidak hanya memperhatikan elemen-elemen material, tetapi juga melibatkan unsur-unsur spiritual. Tujuannya apa? Dengan begitu, masyarakat tidak hanya nyaman beribadah dalam masjid dan nyaman belajar dalam madrasah, tetapi juga bisa merenungi kebesaran Tuhan. Dan tentu saja masih banyak unsur-unsur spiritual yang ada dalam arsitektur Islam. Teman-teman, ada contoh berbagai bentuk bangunan madrasah yang dipengaruhi oleh faktor iklim dan budaya di seluruh belahan dunia muslim. Yang pertama adalah model arsitektur Persia. Model arsitektur Persia ini terinspirasi dari arsitektur Khurasani. Arsitektur Persia ini menggunakan model 4 Iwan untuk madrasah di Iran, Irak, Afghanistan, dan Asia Tengah. Kemudian model arsitektur yang kedua adalah Anatolia yang menjadi dasar model Ottoman berikutnya. Dan arsitektur ini dikembangkan di Turki, Suriah, Palestina, dan Jordania. Kemudian model arsitektur yang ketiga adalah model arsitektur Cairin atau Mesir. Model arsitektur ini dipengaruhi oleh arsitektur Abbas. Model arsitektur ini dikembangkan di bawah Fatimis dan Mamluk di Mesir. Kemudian ada model arsitektur selanjutnya, yaitu model arsitektur Mur atau Maghrib dengan ukurannya yang mungil tersebar di Maghrib, yaitu di Maroko, Tunisia, dan dipindahkan ke Andalusia. Teman-teman, dengan adanya arsitektur di madrasah dan masjid umat Islam yang telah saya sebutkan tadi,
pastilah dan tentu saja memiliki pesan yang unik, dan tujuannya pastilah sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim di daerah masjid dan madrasah itu dibangun. Teman-teman, itu adalah sedikit ilmu yang dapat saya bagi pada kesempatan ini. Teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini ya. Tentu saja feedback dari teman-teman akan menambah wawasan untuk kita semua. Saya akhirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.